Hai hai. Hai Bim, Hai Mame, apa kabar? baik. Seger amat. Baru mandi soalnya mau ketemu sama orang-orang casting. Kan ditonton sama teman-teman casting director semua. Menjilat kau. Kita sambil nungguin rame dikit ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Ini Wicun masih heboh nih. Udah, Cun. Ini udah beres. Udah. Ngapain aja, Mbak? Di rumah aja, beresin rumah, ngurusin rumah, ngurusin diri sendiri. Lo gimana Sama. selama pandemi? Sam- Sampai bingung mau ngapain lagi, nonton film-film jadul Iya, sih yang jelas kan. asli. Tapi lo aktif banget ya olahraga, rajin banget. Olahraga ya, karena kan killing time. Udah gitu juga lagi persiapan juga kan. Supaya nggak hilang Hmm. shape-nya. Oh iya, lagi Kan gue persiapan apa? Gua in the middle lagi syuting Kamu Tidak Sendiri. Itu masih ada sisa Hmm. beberapa scene sama mau jalan Sri Asih kan. Hmm, hmm, hmm. Iya, Sri at Asih least kapan ketika rencananya? harusnya udah syuting sih. Tapi nggak tahu nih dimundur sampai kapan. Depend on Oh, belum ada info lagi. PSBB kan. Belum ada. Belum ada, semuanya belum ada info lagi. Ya, mudah-mudahan cepet-cepet lah ya. Iya, amin, 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 amin. Masih 47 nih Gitu. yang nonton. Lagi ini kali, lagi manasin makanan buat buka puasa ya temen-temen. Jam 4 tuh jam-jam krusial pada tidur soalnya. Iya. Pada Ya, istirahat. yang istri-istri juga masih pada masak. Kita masak. Yo, yang But nggak anyway, masak, yang nggak puasa. iya. By the way, thank you ya, gue udah diundang nih. Gue kan sebenarnya masih aktor pelajar, tapi ya kita sharing aja ya nanti. Sama, Lebih Bim. ke arah Gue sharing juga sih. masih belajar. Sama-sama belajar lah. Sama-sama sharing pengalaman yang kita punya. Iya, koreksi kalau nanti salah-salah. Sama. Kita yang malah makasih banget Bimo udah mau mau join di IG-nya Asosiasi Casting Indonesia. Semoga ada manfaatnya. Oke, kita langsung ngobrol aja Amin, ya. amin, amin, amin. Wih, ada Sanca Bim, nih, ada Sanca. Sanca, Sanca bukannya lu live juga ya? Oh, nanti malam ya Sanca ya kan? nanti malam dia. Nanti malam sama anak JKT48. Siapa Wah, kalau namanya? itu fansnya puluhan ribu Siska. tuh. Oh, oke. Bim, Ya, eh, ceritain dong ke gue sama teman-teman pengalaman pertama kali masuk dunia film kayak gimana? pengalaman pertama kali masuk dunia film. Jadi basically gue tuh kan dulunya, bukan dulunya sih. Jadi gue berawal karir dari seorang presenter, presenting. Jadi gue senang banget mendelivery informasi untuk audiens. Jadi itu pertama kali skill dunia entertainment yang gue miliki adalah itu. Sampai akhirnya gue tertarik untuk main film. Main film tuh gue belum mengerti tuh jadi seorang aktor seperti apa. Yang gue tahu adalah pokoknya main ada di film adalah aktor. Terjun ke sebuah film adalah seorang aktor. Pokoknya lo ada di layar besar bisa disebut aktor aja. Ada di TV itu bisa disebut aktor aja. Sinetron dan lain-lain. Gue pengennya ada di layar lebar. Nah, jadi ketika pertama kali gue dapet info-info casting itu dapetnya dari teman-teman casting director juga. Cuman waktu itu harus kan connected dots-nya banyak ya dari casting dari PH, produser PH, ke casting director, ke manajer, dari manajer baru ke film. Waktu itu casting pertama kali gue cukup ajaib tuh. Jadi gue suruh datang ke salah satu PH untuk maksud sebutin ya PH-nya apa untuk salah satu Iya. film. Jadi perannya adalah jadi seorang cowok playboy dan kaya. Oh, gue bilang boleh nih, pengen nyobain deh gue. Yang gue nggak tahu sampai sana ternyata penilaiannya
itulah yang gue sampai detik ini juga gue nggak paham. Casting directornya Hmm. kayaknya dari in-house-nya sana deh. Dia cuma nilai gue gini, Oh gitu. kamu mau casting nggak pakai baju-baju barang-barang mewah ya? Hah? Gue cuma pakai kaos hitam polos, ya kan gue begini ya, itu polos, jeans. Soalnya kita butuhnya yang playboy kayak gitu. Oke, dalam hati gue. Emang kalau mau jadi aktor memerankan peran orang kaya harus jadi yang kaya ya? Harus benar-benar harus mendalami seperti itu. Jadi kayak gue, oh gitu ya, oke, metode berarti ya. Hmm. Ya, lucu sih buat gue, itu pertama kali gue casting untuk Nah, sebuah film tuh. Di salah sebuah PH tapi besar, PH sebelum besar, PH gede hmm. banget. Tapi sebelum lo datang lo dikasih tahu perannya apa? Enggak, Oh itu enggak. sama sekali nggak dikasih tahu. Jadi gue itu castingnya ini zaman dulu ya, Mbak Mei. Jadi bukan era-era sekarang. Yang zaman dulu tuh bener-bener yang datang bisa ngantri sama puluhan bahkan sampai ratusan orang gitu. Gue Open nggak tahu casting berarti. peran apa, filmnya akan seperti apa, berapa scene. Yang gue tahu adalah gue datang dipanggil buat film. Wih, seru nih kayaknya gitu. Ternyata mungkin kriteria yang dicari adalah kalau datang kan biasanya suka dikasih casting director suka ngomong kan lu pakai bajunya seperti apa atau persiapannya harus seperti apa gitu kan. Mungkin manajer gue tidak menyampaikan dengan tepat, jadi itu nggak nyampe ke kuping gue, nggak nyampe ke gue. Tapi itu jadi pengalaman yang gue lupain. Jadi kayak gue datang, kok lu nggak sesuai dengan kriteria yang gue inginkan ya? Emang yang lu inginkan gimana? Gitu. Tapi dari situ tuh pelajaran berharga buat gue. Sejak Iya saat iya. itu gue selalu nanya sama manajer gue, apa yang dibutuhin sama filmnya, skripnya akan seperti apa, terus either itu karakter looks-nya harus seperti apa, kecuali emang in the middle of lagi persiapan film lain dan lu harus casting ya. Itu kan juga hal yang berbeda. Cuma ini juga gue ngomong sama manajer gue waktu itu kayak gitu. Jadi menurut gue apa yang disampaikan dari PH itu penting banget, butuh kehadiran seorang casting director. Karena ya mereka adalah kayak teman-teman dari casting director adalah orang-orang yang bisa connect the dot apa yang dibutuhkan dari sebuah tokoh, dari sebuah peran untuk dicari siapa yang paling tepat untuk memerankannya gitu kan. Iya iya. Tapi ya connect the Oke. dotnya banyak juga tuh dari casting manager, casting director ke manager. Kadang manager ada yang pinter, ada yang nggak nyangkep juga kan. The big problem is manager gue kan manager presenting waktu itu, jadi dia nggak tahu film tuh kayak gimana ya. Nah, sama-sama nggak tahu. Ya sama-sama belajar berarti. Bersama belajar. Ya. Menarik sih. Iya. Gitu-gitu. Iya, Kalau terima kasih yang udah join. Kalau ada yang mau nanya ke Bimo atau ke gue boleh ya. Kak Andrea nanyain Andrea. Andrea ada lagi jalan-jalan sama anjing. Pariban kapan tayang lagi? Nah ini juga ribuan nih yang nanya Pariban kapan. Tanyanya sama produsernya, sama sutradaranya, Andi Bahtiar Yusuf, jangan tanya sama gue. Gue nggak tahu. Lo punya anjing apa, Bim? Golden Retriever, udah 11 tahun. Cewek cowok? Cowok. Ganteng dong. Gede banget, udah tua sih. 11 Tapi tahun iya. Mbak, gue jujur deh, gue tuh pengen banget tahu banyak orang-orang, kalau gue punya interpretasi gue sendiri betapa penting arti seorang casting director. Tapi menurut teman-teman asosiasi casting Indonesia, sebenarnya seberapa penting sih kehadiran kalian untuk perfilman Indonesia? Gue pengen tahu deh, versinya kalian. Penting. Sebenarnya gini, mungkin beberapa kali sempat kita sosialisasikan sebenarnya casting itu apa. Casting itu sebenarnya adalah platform penyaringan. Jadi apa-apa yang dirasa tidak perlu untuk dilihat oleh sutradara atau produser gitu ya, itu kita yang nyaring. Yeah. Nah, menyempitnya lagi, kita tuh nyaring aktor-aktor yang most likely enak untuk diajak kerjasama secara acting, secara attitude, secara administratif, memumpuni karena kemampuan tiap produksi kan beda-beda kan. Karena ada beberapa aktor yang pakemnya tuh lumayan kenceng, Bim, kayak pokoknya gue kemarin main di film ini segini, nanti gue di film selanjutnya gue harus segini juga atau bahkan lebih gitu, tanpa punya mau benchmarknya udah valid gitu ya, nggak mau di Bergen ya. Iya, benar. Sebenarnya boleh, menurut gue punya standar
itu penting. Setiap orang harus punya standar, tapi harus diikuti dengan logika yang ada sebenarnya. Maksudnya kenyataannya seperti apa industrinya berjalannya gitu. Kalau misalnya udah gila-gilaan sih ya juga nggak apa-apa juga. Tapi for public information di Amerika juga masih banyak kok, di Eropa masih banyak orang-orang yang bikin film dengan low budget gitu. Jadi ada aktor-aktor Iya, Hollywood, iya, iya, iya. Di movie ya. aktor-aktor Tapi sana ada juga juga, sih film. iya, iya banyak yang bekerja tidak sesuai dengan standar mereka karena ada yang dikejar, misalnya ngejar cerita, ngejar memerankan suatu karakter yang mereka Iya, iya. idam-idamkan gitu, gitu. Jadi buat gue casting itu ya penyaringan, ya platform penyaringan sih apa yang dibutuhkan sama skrip, sutradara Filter dan pertama untuk produser. mendapatkan aktor yang tepat ya. Mhm. Exactly. Gitu. Lo Tapi selain Mbak, kalau gue mau nanya lagi boleh ya, nggak? Gue mau nanya lagi boleh boleh nggak? dong. Satu hal lagi. Sekarang nih ya, zaman Mudah-mudahan zaman gue bisa sekarang jawab. banyak banget teman-teman casting, teman-teman casting Indonesia kan banyak banget yang punya kualitas untuk nentuin siapa pemain yang cocok, siapa yang mungkin bisa sesuai dengan ekspektasi, siapa yang bisa memerankan ini dengan baik. Tapi kadang-kadang sekarang banyak juga produser-produser yang lebih mementingkan kayak berapa followers lo, terus seberapa diterimanya lo sama industri. Nah kayak gitu itu bakal jadi friksi tersendiri nggak sih buat buat teman-teman asosiasi casting Indonesia? Iya dong, kadang-kadang gitu kan. Udah pasti bagus Ya. nih mainnya, ini kayaknya udah lolos casting segala macam, cuman followersnya cuma 60.000, kalah sama yang 20 juta. Better mainin yang mana tuh? Emang biasanya emang yang 60.000 lebih bagus daripada yang 2 juta, Bim. Harganya juga lebih bagus ya. Iya, iya. Attitude-nya juga biasanya lebih bagus, Bim. Enggak. Professionally, followers ngaruh apa enggak? Iya, pasti ngaruh. Iya. Ngaruhnya untuk penjualan. Tapi followers bukan guarantee sama sekali untuk mendapatkan kualitas acting yang baik, attitude Ya, yang ya. baik. Jadi ada, kalau gue boleh pinjem jawabannya Sanca Katulistiwa, ada 3 faktor yang membuat aktor bisa terpilih. Itu adalah popularitas, wajah, dan acting. Jadi kalau lo bilang Sorry, yang ketiga lo apa tadi Mbak? selebgram, Popularitas, wajah, yang ketiga apa? yang ketiga acting. Attitude, oke. Acting. Acting. Acting ya. Attitude penting juga sih sebenarnya. Ya gini deh, kalau gue soalnya casting director film ya, gue ngerasa harus bekerja intens dengan seorang pemain, seorang aktor. Gue sih nggak kebayang kalau misalnya dapat aktor yang attitude-nya jelek, gue harus bekerja sepanjang dan seintens itu. Jadi itu bakal nilai poin lebih banget. Dan apapun yang gue terima, apapun yang gue tahu saat gue ngasting seseorang, itu pasti akan gue laporin sih. Dia gimana sikapnya, interpretasinya dia bagaimana, apa yang dia ceritain. Ketika gue ketemu sama dia, energinya kayak gimana, itu gue laporin semua ke produser sama sutradara gue. Jadi karena gue adalah pintu pertama untuk matanya sutradara dan produser, jadi mereka juga harus tahu point of view dari gue. Karena gue nggak tahu ya, kalau lo kan pernah, Ini insight buat gue pernah, sih. iya, kan jatuh. Kan kita pernah ketemu ya, Bim ya. Terakhir kita Berkali-kali dan belum ngasting pernah lo. kerja bareng ya Mbak. Belum jodoh, Bim. Tapi kalau kayak gue ngasting lo, iya benar. Gue kan pasti ngajak ngobrol dulu kan. Gue pasti nanyain dulu, menurut lo gimana Bim gitu, menurut lo gimana karakternya, menurut lo gimana ceritanya. Itu salah satu pancingan gue untuk pengen tahu excited apa lo sama apa yang kita tawarkan gitu, sepengen apa lo sama karakter itu, karena itu akan jadi bentuk salah satu laporan gue nanti ke sutradara. Doi pengen banget nih main film ini gitu kan, nih suguhannya dia yang bisa dia berikan seperti ini nih bentukannya gitu. Nanti tinggal
tinggal dipilih, tinggal dilihat mana yang bisa lebih membawa nyawa buat karakter itu gitu. Ya, dan again sebenarnya itu ada di tangannya produser juga ya Mbak. Produser, sutradara, keputusan akhir ada di mereka. Ya. Gue cuma pintu pertama kok, jadi istilahnya gue nggak suka main lo, gue nggak suka attitude lo, sesederhana tinggal nggak gue present aja sih. Segampang itu. Berapa banyak yang Mbak kita ketemu berkali-kali, gue di present gak sih Mbak sebenarnya? Di present Bim, gila lo. Di present. Kalau lo nggak, bukan orang yang gue present, gue nggak akan mau ngobrol sama lo nih sekarang. Ya seru sih, tapi justru ya setiap semakin kenal dan semakin banyak beberapa, kalau gue pribadi ya ketika gue casting berkali-kali dan gagal, justru itu jadi feedback yang paling bagus buat gue sih. Apalagi kalau gue udah dikasih tahu gitu, lu bagus tapi nggak kepilih, itu malah ngebuat gue makin kayak gue mesti doing something yang supaya gue nutupin loophole yang mungkin gue nggak tahu. Jadi kadang gini Bim, seru sih. lu tuh nggak kepilih bukan karena nggak bagus, kadang lu nggak kepilih itu karena ada orang yang lebih punya nyawa buat karakter itu. Gue percayanya gini, kalau gue mikirnya, gue punya peran A, gue pengen si A, B, C ini casting. Si A yang paling terkenal udah menang Piala Citra, bla 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 segala macam, and on gitu ya. Tapi gue nggak percaya itu karakter tuh bisa dibawain karena lo lebih terkenal, karena lo udah menang Piala Citra, karena lo udah 10 tahun, 20 tahun di industri itu. Gue nggak percaya itu. Gue percaya setiap karakter ada yang bisa membawakan nyawa dan nafasnya. Itu yang dicari di casting. Bukan nyari siapa yang bisa acting, siapa actingnya lebih jago, Bim. Gue percaya sih masalah nyawa sama nafas itu. Dulu juga gue pernah tuh Mbak ada ini juga kata-kata nyawa dan nafas gue pernah dapat juga tuh dari awal-awal gue zaman-zaman casting. Gue belum pernah dapat film sama sekali. Gue casting di Star Vision. Ya udah ngomong gue Star Vision. Gue di Star Vision, tapi ini beda main tadi ya. Yang tadi tuh bukan Star Vision. Kalau ini di Star Vision. Gue dapat peran itu sutradaranya Bang Helvi Kardit. Akhirnya main film itu adalah Darius dan Reza Radian. Saat itu gue casting justru mendalami sebuah peran yang emang momennya touchy. Jadi istri gue lupa ceritanya gimana tuh, istri pasangan gue meninggal, nyokap gue juga meninggal. Jadi dia pengen lihat ketika cowok dengan postur yang tough harus menitikan air mata, dipaksa nangis gue. At that time, at that moment, gue kan nggak tahu kan ngegali rasa nangis itu gimana ya. Karena gue bukan aktor, yang gue tahu udah nangis ya spontanitas aja. Jadi gue ngeliat, jadi casting ada 2 orang, gue dan si B. Si B itu, jadi colongan si B ini karena dia pengen nunjukin rasa nangisnya, dia langsung buang muka tapi dia netes gitu, terus dia nangis. Okay. Oh dia netes ya, di casting boleh di casting kayak gitu ya, oke. Gue mau melakukan hal yang bodoh yang kedua, dia yang netes, gue kan nggak buat netes, gue mau nyolok mata, gue colok-colok mata gitu biar nangis. Terus ini kejadian lucu aja ya. Jadi after itu si casting directornya, aduh gue lupa namanya siapa, dia cuma ketawa doang. Yang satu netes, yang satu nyolok-nyolok mata. Di mana rasa dan nyawanya pemeran ini dibilang gitu. Dari situ gue tahu, oke, berarti acting itu nggak bisa pura-pura. Acting itu benar-benar harus jujur. Jadi dan gue juga dari banyak pengalaman gue mengerti kan, karena seiring berjalannya waktu gue memahami prosesnya. Ternyata acting adalah dari beberapa orang yang gue tanya, acting itu apa sih? Ada yang bilang acting itu adalah A, B, C, D, F, G. Cuman kalau gue pribadi, gue memahami banget acting dari 5M itu. Melihat, mendengar, merasakan, memikirkan, melakukan. Jadi ketika gue udah pahami proses itu, jadi gue paham. Dan gue ketika flashback lagi ke masa itu yang kayak, gila dulu gue pernah casting nyelok-nyelok mata, men. Gue kayak demi nangis. Stupid banget gue. But I've been there, gue pernah merasakan proses itu. Iya itu, bener menurut lo jadi kayak muka mau lu bilang gue kan ganteng, misalnya banyak orang di luar sana yang pengen pertama kali casting, gue ganteng, gue cantik, gue bisa followers gue jutaan, tapi ketika lu nggak punya nyawa, lu nggak punya rasa yang
teman-teman casting, asosiasi casting butuhkan juga, ya lu nggak akan bisa dapetin peran itu, bener gak sih Mbak? Dan gue ngalamin itu kok, Iya, gue iya. ngalamin. Jadi Itu. lo salah satu orang yang struggling ya untuk memasuki dunia film ya. Struggling. Jadi kalau teman-teman bilang lu enak, lu dari presenting tinggal lompat lu ke dunia film. No, it's not. Ya. Gua puluhan bahkan ratusan kali casting dan gagal. Karena gagal, Ya. gua orangnya kan dendaman kan. Dendam bukan sama casting director, dendam sama diri gua nggak bisa gitu. Gua dendam Ya. nih, someday gua harus dapat, gua harus bisa. Jadi itu yang gua lakuin sih. Ya. Ya, gue seneng sih sama orang-orang yang berproses. Jadi elunya juga bisa menghargai hasilnya nanti kan. Betul. Dan tahu Karena kesalahannya di mana. iya, karena banyak banget nih Bim, mental-mental yang easy banget buat dapetinnya. Jadi caur banget asli. Caur banget. Ya gue beberapa kali pernah ketemu lah, ya gue cukup batu juga sih sebenarnya. Jadi beberapa kali produser tuh ada yang minta casting si ini dong Mei. Biar film kita ngehits, ada yang terkenal dikit gitu kayak gitu kan. Oh gitu, ya udah panggil deh gitu kan. Itu nggak selamat sih. Ya itulah makanya banyak banget sih. Jadi kan gue juga sempat ngobrol banyak bareng sama beberapa teman-teman gue yang melabeli diri mereka aktor. Iya, iya. Gue tuh takut banget tuh dilabelin aktor tuh, sebenarnya takut gue. Lu aktor ya? Enggak, gue pekerja seni yang masih belajar gue jadi aktor. Karena masih banyak dalam diri gue yang belum bisa dibilang sebagai lu aktor banget ya. Gue tuh justru gue masih proses menuju ke sana. Tapi gue justru cukup salut sama teman-teman gue yang nge-labelin dirinya aktor, dan ketika syuting, ketika casting, kayak besok gue casting ini nih, tapi dia nggak mau prepare apa-apa. Itu menurut gue kayak, kenapa lu nggak prepare ya, kenapa lu nggak ngelakuin ya? Karena somehow ada juga kadang-kadang yang bukan one hit wonder, apa kata-katanya, ketika mereka casting langsung dapat filmnya langsung booming. Iya, Nah hokinya gede banget. itu mungkin faktor luck ya Mbak. Gue baru mau nanya itu sih, ketika ada orang-orang yang kayak gue dan bahkan teman-teman yang lain yang kita struggling belajar, dan dia kayak lay low aja, tiba-tiba dia langsung dang, boom. Ya itu ya setiap orang punya beda-beda sih garisnya, cuman gue gak ngalamin itu, jadi gue gak tahu, gue gak ngerti perspektif dari arah sana. Yang gue ngerti adalah perspektif dari arah gue yang gue struggling. Gue belajar, gue tahu salahnya, gue benerin salah-salahnya. Iya, gue juga salah satu yang kayak gitu, soalnya nggak ada hal yang gue dapetin bener-bener gampang gitu. Kayak yang ada nangis dulu, sedih dulu, kecewa dulu gitu, marah dulu, apa segala macam campur aduk gitu. Baru dapet apa yang gue mau gitu. Tapi memang ada beberapa orang yang hokinya gede banget, kayak nemenin casting dia dapet gitu. Padahal temennya yang mau di casting, terus dia sekali main, ya udah kita coba aja deh dia yang main, ternyata jadi terkenal, ternyata filmnya bombastis penontonnya gitu kan. Ada faktor luck juga sih kalau menurut gue gitu. Cuma lo mau hoki berapa kali sih? Iya. Ngerti gak? Ada masa berlakunya ya. Iya benar. Kayak ada kayak makanan, ada expired ya benar. Jadi buat gue, it would be good kalau lo punya hoki yang gede di awal, itu harusnya dijadiin kesempatan yang gede banget buat diri lo untuk maju lagi. Tapi jangan males gitu, jangan ngerasa tiba-tiba udah terkenal terus ya ntar juga orang nyari gue gitu. Itu attitude yang ngeri sih, buat gue mengerikan. Bukan mengerikan buat orang lain, buat diri lo sendiri sih. Karena apalagi di zaman sekarang juga kan, orang-orang sekarang eranya lebih digital, lebih gampang mendapat popularitas, lebih gampang untuk dapetin nama, lebih proses yang dijalanin dari angkatan gue dengan angkatan yang sekarang tuh berbeda banget Mbak. Dan itu mungkin kurang lebih akan ngaruh ke attitude ya, bener gak sih? Kadang attitude-nya kita kan dipush, diajarin banget untuk ngehargain. Bukan berarti angkatan yang sekarang gak ngehargain, cuman lebih mereka hilang proses seperti gue zaman dulu gitu, yang casting mesti ngantri, yang mau dapat film harus ngelewatin ABCDFG dulu. Ini sekarang bikin konten langsung meledak. Iya. Mau udah ada zamannya sih. Gue juga kalau misalnya sebagai kru ya, kalau dengar
cerita kru yang udah tua banget gitu, kayak mereka menderita banget gitu, tapi mereka tetap lakuin gitu karena mereka cinta sama apa yang mereka lakuin kan. Kayak lu tau nggak dulu tim unit sekarang tinggal simply buka WA, mereka bikin grup, mereka share call sheet-nya, mereka share callingannya apa segala macam. Udah semua orang akan datang, tinggal jemput, driver udah depan muka rumah gitu ya. Kalau dulu tuh Iya. Bim, kalau diceritain dulu tuh orang unit ke rumah gitu, ke rumahnya krunya satu persatu ngasih tahu besok kita syuting ngumpul di sini ya gitu. Ngetokin pintu satu-satu. Lu bayangin nggak kalau itu orang unit tinggalnya di Jakarta Barat, ada krunya tinggal di Jakarta Utara, Jakarta Timur, bilang sinting emang. Terus Bunda Yayang Senur, lu tahu? Iya. Dulu tuh dia sebelum jadi aktris tuh dia kru kan. Dulu tuh saat suaminya ngedirect film, dia tuh kerjaannya adalah kayak kalau sekarang istilahnya kayak script continuity. Nah, kalau script Skripkan. continuity sekarang kan direkam kan, Iya. direkam. Ntar kalau misalnya playback dong, tadi dia megang payungnya di mana, sebelah tangan kiri tangan kanan, tinggal di playback aja. Kalau dulu Bunda Yayang tuh nyatet, dia cerita, gue Mei sampai kerutan dahinya ada berapa itu gue catat katanya gitu, matanya agak yang kiri itu lebih ketutup sama yang kanan. Anjir, gue bilang itu lo harus ingetin semua Bun. Iya harus gue catat semua, nggak, gue tangan gue sampai gemeteran Gila kalau ya. nyatet adegan katanya gitu. Itu tapi semuanya maksudnya the point is semuanya ada masanya di mana some generation struggling untuk memajukan sebuah industri. It's a very common thing, kayaknya itu berjalan di semua Ya. lini semua industri kan. So it's great. Untuk nyambung ke attitude, kalau gue lihat sih kayaknya segala sesuatu yang lebih mudah memang membuat mental jadi nggak teruji. You know what I mean? Iya. Karena ngerasa Iya. dapetinnya gampang, jadi kadang suka Karena ngeremehin. terlalu Tapi mudah untuk dapetin sesuatu ya. iya, tapi ada beberapa gue ketemu anak-anak itu masih manis-manis aja sih. Tapi ada juga yang ngehe sih emang. Ya datang casting dong, oh lihat aja di YouTube. Wih, oke. Wah, Alright. kalau gue punya masalah yang sama tuh, tapi gue bukan ngehe karena udah ketemu sih. Nah, Orang yang belum kenal gue, ngelihat badan gue begini, gede, tatoan, mukanya ngehe, orang taunya nih anak ngehe nih. Padahal belum ngobrol. yang udah ngobrol sama gue kan jarang banget, kayak Sanca, Wicun gitu. Orang ternyata nggak yeah. sengehe itu ya, ini orangnya emang tengil aja, tapi nggak ngehe. Kasian ya muka gue begini. Salah mama Iya. papa gue gitu. Nggak bisa disalahin, nggak bisa disalahin. Gue juga dapat predikat yang sama kok. Mei itu jutek itu galak gitu kan, galak itu jahat gitu kan. Iya, Akhirnya iya, saking iya. bete gue dibilang gitu, gue bilang aja gue dari lahir di jutek, gue nggak nangis. Gue lahir gue jutek. Tapi Mbak, Anyways, gue ada pertanyaan lagi nih. Gua kan dulu, ya itu ngomongin soal masalah muka ngehe ya. ya. Gue tuh pernah beberapa kali casting untuk film yang karakternya jadinya monoton. Jadi itu ngebuat gue juga sempat berpikir waktu itu, apakah gue akan dapetin film-film seperti ini terus ya? Penjahat, orang yang playboy, atau orang jahat. Sampai akhirnya gue dapet turning point di satu film, which is itu casting director si Wicun. Melewati beberapa proses dan akhirnya peran itu jatuh ke gue. Peran itu adalah peran seorang bukan transgender sih, transpuan. Nah itu sebenarnya Jakarta Undercover. Jakarta Uncover. Nah itu kan menarik kan, ketika Gue apa sih yang suka dilihat banget dari tuh main di seorang situ. apa sih yang dilihat dari seorang casting director untuk ngasih kepercayaan orang yang bertolak belakang banget sama yang dibutuhin sama mungkin produser sutradara. Karena waktu itu gue ingat banget tuh, gue ditanya tuh, produsernya sebenarnya bukan maunya adalah peran itu bukan gue yang memerankan, tapi ketika ya Wicun dan Nugros waktu itu, sutradara Nugros kan bilang bisa ngeyakinin kalau gue bisa main, akhirnya ya gue main tuh. Nah itu apa sih yang dilihat dari seorang casting director? Itu kan bertolak belakang banget, ibaratnya kayak ini Samson tapi Samsonnya harus jadi Samsonita gitu. Itu kan salah satu apa ya, iya itu kan kehebatan kalian kan, seorang casting director bisa nemuin itu gitu.
I wouldn't say hebat, tapi ya Kasdir memang harus punya kejelian itu menurut gue. Kayak misalnya sebenarnya gini Bim, everything's back to the actress itself. Jadi kita itu cuma melihat potensi yang kalian bawain. Jadi sebenarnya apapun itu sebenarnya kembali ke kalian para aktor. Apa yang kalian bisa suguhin itu yang kita jeli lihat gitu. Lu bisa berubah seberapa sih gitu. Makanya kalau gue setuju bahwa video casting itu harus mentah. Jadi gue nggak suka kayak apa video casting yang udah jadi gitu. Yang kalau gue ya gue biasanya casting, gue akan ngasih interpretasi, gue akan nanya interpretasi lo. Kemudian gue akan tambahin interpretasi gue yang gue tahu sesuai dengan briefingan sutradara. Abis itu akan gue kembaliin ke aktornya. Itu terserah lo deh. Rest than that, gue kembaliin ke lo aktornya, lo kasih tahu gue kayak gimana. Jadi mentah gitu. Nah nanti setelah jadi video casting kita lihat, oh nih anak bisa bisa dijadiin gini nih, bisa dijadiin begini nih gitu. Iya. Itu apa ya? Itu ilmu apa ya? Itu menurut gue udah kayak taste yang bukan taste tuh, kayak udah kayak feeling sih Mbak. Itu kan nggak gampang dibentuknya kan, bisa dalam tahunan bahkan puluhan tahun gitu. Karena feeling untuk bikin belief itu, karena itu belief kan, bikin orang belief gitu. Iya. Ya, cuma masalahnya kesempatan nggak datang kapan aja, dan ya itu kesempatannya tuh nggak banyak kan kayak gitu-gitu. Iya, belief. Kalau kita ngomongin belief, kita harus balik ke percaya diri aktor sih sebenarnya. Gue suka banget sama aktor yang percaya diri. Maksudnya bukan percaya diri yang kepedean, yang pecicilan ya, tapi percaya diri yang gue butuh ketemu sama aktor yang percaya dia bisa bawain karakter itu. Karena lu harus yakin dulu, Bim, gue kasih lo karakter ini, dia begini, backgroundnya begini, ntar lo bawain nih. Kalau lo nggak percaya, lo nggak bisa bikin gue percaya. Kalau gue nggak percaya, gue nggak bisa bikin sutradara sama produser gue percaya. Mutualismenya begitu gitu. Jadi kita tuh harus kawin gitu istilahnya gitu. Gimana sih bahasa kasarnya, kita tuh harus kawin. Kita ngobrol. Chemistry-nya udah chemistry-nya harus gini ya, klik banget ya. Iya. Kalau gue udah nggak suka, Bimo yang datang casting ya, gue gak demen ya benda nih. Itu udah nggak bakal kejadian tuh, Bim. Iya. Sama seperti lo nya juga. Kalau lo ketemu sama orang yang pas lo ketemu kenal nggak kenal ya, lo nggak suka sama orang itu nggak percaya sama gue, lo nggak bakalan dapet apa-apa dari situ. Karena udah nggak kawin energinya. Gue sih berasa energi gue kawin sih sama energi lu Mbak, cuman belum dapet film aja. Buffalo Boys gagal kemarin, apa guru-guru gokil kemarin, tapi somehow gue nonton nearly. Ya. Itu lu salah satu the strongest candidate. lu lucu banget. Kita tuh berkali-kali ngulang-ngulang video lo. Ini lucu banget sih, dia lucu banget sih. Coba ya next time. Ya nggak apa-apa, itu kan 2 kali, yang ketiga sih mesti lock sih Mbak. diancamnya live nih. Iya, banyak banget lagi saksinya. Aduh Mas Bim, lu tuh punya tips gak sih kalau datang casting? Buat di sini pasti mungkin ada beberapa teman-teman yang pengen jadi aktor, yang sebenarnya belum tahu gimana caranya untuk masuk ke dunia film. Based on my experience, koreksi gue Mbak kalau salah tuh tambahin, kalau based on my experience, setiap kali ilmu kesuksesan yang gue dapetin adalah kesiapan ditambah kesempatan. Jadi sebisa mungkin gue mempersiapkan, atau teman-teman mempersiapkan diri sebelum masuk ke casting. Jadi jangan harap ketika casting adalah nanti kalau udah lolos casting gue baru mau persiapan. Enggak, justru kalau gue
sebelum casting, gue mau mempersiapkan diri sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya kesempatannya, momentumnya tidak hilang. Karena kita nggak bisa dapetin momentum itu berkali-kali. Karena nggak akan ada kayak, ya film akan ada ribuan, tapi film yang bagus, film yang benar-benar sesuai dengan sama kriteria kita, itu bakal bukan jarang sih, bakal niche banget, bakal lebih sulit didapatkan. Makanya setiap kali ada kesempatan, gue make sure gue mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nah, persiapannya seperti apa? Biasanya gue akan meminta, boleh nggak sih gue baca skripnya dulu atau penggalan scene-nya dulu yang dibutuhin seperti apa? Boleh nggak sih gue minta background karakternya seperti apa? Boleh nggak sih gue tahu nanti, boleh nggak ketika datang harus menggunakan metode apa? Karena kadang ada casting director juga mungkin PH yang kaget juga gitu ketika aktornya metode banget. Ketika gue mau jadi bad boy, badass, datang udah jadi bad boy nih, tiba-tiba datang duduk kakinya ke atas misalnya gitu. Padahal gue lagi metode untuk sosok Marlon Brando gitu ya kan. Iya. Datang langsung jadi perannya, ini apaan? Tapi kan orang-orang masih ada kayak, ini apaan nih, kok nggak sopan? Gue nggak mau nih attitude itu jelek. Padahal sebenarnya mereka lagi metode gitu. Jadi, tapi hal-hal seperti itu kan perlu ditanyain dulu, bener nggak Mbak? Kan bisa komunikasi antara gue, manajer, sama casting directornya. Mungkin nanti manajernya akan ngomong, Mbak Mei, ini anak mau datang udah metode ya, sesuai dengan interpretasi karakter yang dikasih nih. Jadi, jangan kaget. Jadi orang casting director juga, tim yang castingnya juga udah pada paham kan, oh dia akan datang dengan interpretasi seperti itu. Gitu sih, tapi terutama lebih ke arah observasi untuk skrip dan observasi untuk karakternya, karena itu yang paling penting sih menurut gue. Banyak orang yang datang, wih, lusa gue dipanggil casting nih, terus lu nggak nyiapin diri lo? Enggak, nanti aja, kan belum dikasih skripnya, ya lu minta dong. Nah di sana aja nanti gue baca, baru kecuali emang skripnya emang yang bener-bener nggak boleh keluar dulu gitu, ngerti nggak sih? Emang harus dikasih, emang castingnya juga dikasih waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan diri di hari itu. Contohnya gue dipanggil di hari Senin, tapi hari Senin itu cuman gue doang yang di casting. Jadi gue datang jam 9 pagi, masih boleh baca skrip dulu sampai siang, masih boleh delivery, masih boleh cari rasanya dulu. Jam 1 baru gue kayak masuk proses castingnya, kurang lebih kayak gitu. Jadi ya banyak banget PR ya. Banyak banget. Jadi intinya adalah, makanya gue wrap up dengan itu, persiapan dan kesiapan. Sebisa mungkin lu persiapin diri lu sampai lu ngerasa udah cukup nih, udah oke dengan interpretasi lu, baru lu datang ke tempat casting. Karena interpretasi lu aja, kadang-kadang interpretasi yang dibikin itu kadang-kadang bisa salah total gitu. Menurut gue, ini orang matanya akan selalu micing. Justru kata, enggak, sebenarnya nggak gitu, dia matanya biasa aja, nggak usah dipicing-picingin. Oh gitu ya. Dari ibaratnya kayak gitu loh, kayak mimik-mimik kecil aja yang kita bikin ternyata itu salah. Jadi sebegitu pentingnya persiapan dan juga interpretasi dan observasi yang dibutuhin untuk setiap datang ke casting untuk masuk sebuah film. Nggak gampang, emang nggak gampang. Dan kalau emang gampang, film nggak akan se-worth it itu sih. Jadi ada orang yang bilang, film lu film biasa aja, film tapi nonton banyak. Ya lu bisa nggak main di film kayak gitu? Atau lu bisa nggak bikin film kayak gitu? Lu bisa nggak casting pemain-pemain untuk dapetin kayak gitu? Nggak ada yang gampang kok. Nggak ada yang gampang. Emang semua butuh proses yang menarik. Itu sih dari gue. Kalau dari gue mungkin sebelum datang casting mungkin belajar dulu aja basic acting ya. Setidaknya ya. Persiapin diri dan mental bahwa casting lo belum tentu kepilih. Casting adalah sama seperti audisi yang lain, mau apa, jangan kepatok lo harus kepilih, nanti terus kalau nggak kepilih terus jadi pundung, terus nggak mau coba lagi, jangan gitu juga. Mental sih, jangan mental pundung ya guys, kuat. aku berkali-kali loh guys gagalnya. Iya, tapi lo nggak akan jadi diri lo yang sekarang kalau lo nyerah kemarin kan. Bener. Iya kan, iya. Jadi mental gue mental pendendam, soalnya itu aja kalau gue. Ya, mental gua kalian siapin lah. Jangan ini ya, jangan punya mental lemah. Mungkin kalau misalnya kalian punya orangnya gampang pundung, mungkin ini bukan industri buat kalian, gua rasa sih. Iya. Karena coba yang lain aja deh. Segitunya memang masih segitunya. Ini Bim, boleh nih jawabin teman-teman? Boleh apa nih? Ini ada pertanyaan dari Yusuf.
kalau ikutan casting call terus keterima karena ada karakter yang dibutuhkan sama, apakah itu akan diseleksi lagi untuk actingnya dulu atau langsung ikut syuting? Ya, ini barusan disampaikan sih, Yusuf, bahwa casting itu belum tentu keterima. Bahwa uh, gimana ya? Iya, kadang Banyak kan banget ya itu prosesnya. dia banyak banget prosesnya. Iya, Mungkin jadi ketika di casting penampilannya sangat bagus, sangat prima, tapi kemudian ada aktor lain yang datang dengan interpretasi yang mungkin dari perspektif yang berbeda. Kadang kan kita datang dari perspektif yang seperti ini. Contohnya Bimo adalah peran si, let's say gue adalah seorang Gundala misalnya kemarin. Gue dengar interpretasi gue memerankan Sancaka gitu. Udah bagus, tiba-tiba datang Abimana dengan interpretasi yang dari arah sebelah sini. Itu kan pasti akan ada perdebatan dan akan dilihat kira-kira yang paling cocok untuk memerankan si Sancaka dan Gundala sebelah mana sih? Mungkin dari interpretasinya si Abimana gitu. Jadi Abimana yang masuk. Mungkin kurang lebih kayak gitu sih. Cara gampang untuk delivery informasi ke orang-orang yang pengen tahu gitu seperti apa. Dan iya. emang gak Kalau gampang, pengen, nggak iya, kalau pengen tahu banget ya, ini tuh keputusan yang ribet. Pemain Iya, milih pemain tuh bukan kayak ya seperti yang kalian pikirkan. Kalian kadang suka nuduh karena si itu terkenal, karena si ini begini. Nggak gitu. Jangan jangan tuduh begitu. Banyak iya, banget iya, yang iya. kami pertimbangkan dan kebutuhan harus diingat bahwa setiap film itu punya kebutuhan yang banyak banget yang berkesinambungan dari wardrobe, dari art, dari Ya. kamera, departemen lain-lain lah. Jadi ini bukan pekerjaan satu orang, bukan pekerjaan casting director, sutradara dan produser aja, tapi ini keputusan banyak orang. Jadi uh, jangan di pack jadi gampang aja gitu bahwa apa ini keputusan yang mudah, ini sulit sekali. Ya, gue beberapa kali lolos casting udah dibilang bagus, udah oke segala macam. Pas gue casting pakai tangan panjang, pas gue datang tanda tangan kontrak gue pakai tangan pendek kan. Jadi kelihatan tato. Jadi itu langsung departemen departemen makeup artisnya langsung kayak, hah, Makeup. dia punya tato. Gue nambah budget nih buat nutupin tato ya. But, itu true banget sih Mbak Mei, gue ngalamin banget. Jadi buat Ya, temen-temen yang sekarang punya tato, ya sebisa mungkin kalian jujur di awal lah. Kalau gue bukan sok nggak jujur, gue kadang-kadang suka pengen pakai baju tangan panjang biar rapih kan. Dan ya, di ya. Instagram gue juga udah kelihatan tangan tatoan segala macem. Tiba-tiba masih ada aja yang nanya, lu tuh tatoan ya? Where have you been bro? Gue emang tatoan, bahkan sebadan-badan gue udah full tato. Kocak juga sih manggil orang tapi nggak tahu. Tapi Iya. tapi siapapun yang mau di casting, yang mau casting ataupun yang mau di casting itu feel free ya buat ngobrol sama casdirnya. Jadi ada proses Iya. sebelum di ruangan casting bahwa kalian tuh boleh banget nanya untuk kesiapan kalian juga pas datang nanti. Itu boleh banget diajak ngobrol casting directornya. Nah itu juga, Atau jadi itu memanfaatkan momentum, memanfaatkan ruang, memanfaatkan kemampuan komunikasi untuk berdialog dengan casting director juga sangat-sangat penting sih. Dan itu makanya gue bilang tadi betapa penting arti kata persiapan dan kesiapan tuh di situ sih. Jadi jangan cuma ketika datang ya, baca skrip udah deg-degan, keringat dingin, bingung gitu. Pas masuk ke ruang casting ketemu kamera lampu langsung kayak blank lupa semua. Jadi ya normally banyak orang yang kayak gitu. ya. Datang ke tempat casting nggak ada persiapannya, deg-degan. Lu baca skrip aja dulu di tempat casting itu udah deg-degan, satu deg-degan sendiri. Masuk ke ruangan nih, terus ketemu casting director mukanya kayak Mbak Mei nih, muka-muka jutek ini. Kalau nggak deg-degan lu. Enggak lah. Jujur gue Gue pertama kali ketemu deg-degan loh Mbak, serius. gembel loh. Di Buffalo Boys kan waktu itu kan gue kan ngobrol sama Mbak Ade kan, manajer gue waktu itu masih Mbak Ade. Gue belum Iya. belum pindah ke itu. Mbak Ade, ini casting director setelah sekian lama gue akhirnya nemuin lagi nih casting director yang bikin gue sampai gemeter. Gue bilang this one gue. Bye. Lebay, lebay. Ya, serius gue tuh, serius serius tapi serius. kan habis itu kan dulu gue ajak ngobrol apa namanya, maksudnya biar cair juga. Gue tuh Oh suka bukan banget bukan ngobrol sama yang bukan takut tapi ngerti nggak sih lu ketika gue dapetin kayak um, sosok tuh beda ya, kayak this one nih, this person yang bisa ngebuat gue gitu, kayak dia tahu diomongin kemana. Karena
jarang banget ada casting director sekarang yang bisa ngobrol banyak sama gue. Setelah itu kan gue baru ketemu sama Sancha, sama Calvin dan lain-lain. Sebelum-sebelumnya jarang. Paling awal-awal Wicun tuh lebih ke arah temen. Kayak, ngerti gak sih, kayak ngobrolnya tuh lo ngobrol temen. Tapi kalau lu tuh kan kayak, oke, kayak gue ketemu sama kepala sekolah nih, gitu beda. Beda banget. Gini gue sampai ketawa. Tapi gue masih beruntung sih dibilang kepala sekolah. Gue takutnya tadi lo mau bilang gue guru BP anjir. Kalau guru BP gue dulu banyak, gue pulang terus soalnya. Iya, Ini iya, ada yang iya. nanya Tapi nih, Mbak Mei. Kak, ya, mau nanya dong, kalau casting apakah fisik diperhatikan juga ya? ya pasti. Tapi Tergantung fisik peran di juga sini ya? bukan lihat lo cantik atau lo ganteng, tapi tergantung kebutuhan skenario ya. Iya, iya. Apapun yang gue cari itu sesuai dengan kebutuhan skenario. Jadi gue nggak halu. Gue ngesting tuh gue nggak halu. Jadi gue baca skrip, gue bedah skripnya, gue breakdown talentnya, aktor talent breakdownnya, gue lihat kebutuhannya apa gitu. Jadi ya fisik of course yang dilihat ya itu kan kita kan mau bikin film cerita Iya, iya. visual jadi harus ada yang dilihat. Of course ada kualifikasinya. Kadang gue butuh yang kulitnya coklat, kadang gue butuh yang badannya kurus, tulang lapis kulit. Gue kadang butuh yang berotot. Depends on the story. Different lah, Oke. different. Tapi yes, gue selalu lihat fisik. Tapi bukan yang se-shallow itu ya. Bukan se-shallow cantik dan ganteng ya. Iya, iya, Gue iya, sekarang iya. jujur aja Bim, gue udah gak tahu mana cowok ganteng, cewek cantik tuh biasanya gue nanya asisten gue beneran. Karena gue udah kayak udah baal gitu. Oh, cantik ya Mbak? Oh iya cantik ya. Ganteng loh tadi. Oh gitu ganteng ya. Gue udah nggak tahu lagi. Karena buat Nah, gue nggak ngeliat itu. karena sekarang gue juga nemuin kayak gini nih di dalam pergaulan teman-teman gue yang bukan dari kalangan aktor ya, dari kalangan teman-teman biasa aja. Dia selalu nanya gini, kenapa musisi itu yang main ya? Kan banyak orang-orang yang ganteng. Contohnya si X itu kan ganteng banget tuh. Kenapa nggak dia aja yang mainin peran itu? Banyak orang nyangka ketika lu punya ganteng aja atau cantik aja dengan badan proporsional, lu bisa jadi semerta-merta segampang itu jadi aktor. Sebenarnya tuh nggak segampang itu ya Mbak, bener nggak sih? Karena prosesnya tadi kita ceritain juga. Kita kan tadi udah cerita ya, kayak prosesnya panjang, terus juga iya nggak bisa karena modal ganteng aja lo jadi aktor gitu. Mungkin kalau jadi bintang Ya, iklan masih bisa sih. ya iklan tidak ada spesifikasi membutuhkan eh, dialog, Iya, nggak ada acting yang observasi juga biasanya kan bagaimana-gimana. jarang tuh. Metos-metos nggak ada. Iya, mereka cuma bergerak dari gambar lalu divideokan kan. Tidak merendahkan teman-teman talent iklan ya, tapi kita beda platform, kita lagi Beda, ngomongin beda, beda, beda. film. Beda. Jadi film di sini lebih spesifik, lebih ribet lah. Bahasa gampangnya lebih ribet, lebih banyak banget yang harus dipikirin. Kalau temen-temen lo sama, di temen-temen gue juga banyak sih. Ini kan ganteng sih, ini kan cantik. Kenapa nggak itu aja Mei gitu kan? Satu, that's not my call. Dua, gue nggak suka. tiga, tiga mereka rata-rata nggak bisa acting. Gue gue sih senang banget kalau ada yang ganteng dan cantik, tubuhnya proporsional, bisa acting. Gue sih senang banget. Tapi masalahnya jarang juga yang begitu. Ada, bukan yang nggak Iya, ada. Ada, tapi nggak banyak. Dan kalaupun udah ngerasa bisa bermain di depan kamera, mereka ngerasa tiba-tiba expert sendiri, melabelkan diri mereka adalah seorang aktor tadi yang lo bilang, terus kemudian menjadi malas, tidak menambahkan ilmu mereka. Ya itu penyakit sih, penyakit sosial. Mbak, ini ada pertanyaan bagus lagi nih. Mbak, ada perlakuan khusus nggak untuk aktor-aktor yang udah menang award dalam casting? Waduh, nggak ada kok. Gue tetap disuruh pulang juga naik taksi, nggak ada spesial. Perlakuan spesial itu biasanya gue berlakukan untuk pemain yang masih bayi, masih anak-anak di bawah umur, orang tua, bukan yang menang Piala Citra sih. Yang menang Piala Citra atau Piala Maya atau Piala apapun,
biasanya teman-teman yang menang itu attitude-nya bagus-bagus kok. Justru yang menang Baik-baik. biasanya ya lebih baik-baik. Mm-mm. Yang Karena beneran biasanya ada alasan buat mereka menang juga karena mereka punya etos kerja yang bagus dan layak untuk menjadi seorang idola sebenarnya itu kan. betul, betul. Profesionalitasnya biasanya sudah teruji gitu. Jadi tanpa harus dispesialkan, mereka sudah spesial dengan sendirinya. Gitu. Ya nggak Bim? Kalau menurut lo gimana teman-teman itu? Kalau menurut gua ya justru ya pengalaman gue sih ya gitu. Justru mereka karena udah jadi bintang, rata-rata nggak pengen dibintang-bintangin, udah justru mereka Iya, pengen nutup diri kayaknya nggak perlu gitu-gitu amat sih. Gue juga masih biasa iya, aja sih. Gue manusia biasa, santai aja. Rata-rata sih kayak gitu. Jadi iya, nggak mau dapetin privilege apa-apa. Justru mereka malu sih dapet privilege kayak jadi kayak sok pengen spesial. Justru yang menarik adalah ketika yang bukan siapa-siapa merasa siapa-siapa. Nah itu kan menarik kan. Jadi kayak tapi buat gue tuh tontonan yang lucu sih. Lebih lucu itu sih mbak. iya. Oh lucu banget, banyak ya lucu banget. Gue kan aktor. Oke. Gue tuh takut banget kalau Iya, ketemu orang kayak gitu. Oke, jangan nanya sama gue karena gue masih belajar nih. Ntar dulu. iya sih, simply ini apa cara menyikapi aja sih Bim ya nggak sih? Cara Ya, ya, menyikapi ya. apa yang kita terima sih sebenarnya. Gue gue banyak banget ketemu yang terkenal, terus menjadi sombong. Gue ngerasa itu mungkin fasenya. Tapi nanti lama-lama juga berubah kok. Maksudnya, ya kalau nggak berubah ya Iya. their loss ya. Tapi gue juga nggak punya hak apa-apa untuk mengomentari hidupnya mereka. Tapi hmm, kalau gue merasa beruntung bekerja dengan banyak aktor yang hatinya baik, yang pekerjaannya bagus, yang kerjanya profesional itu aja sih. Kalau Ya. kayaknya kalau gue lihat kalau misalnya etos kerjanya, etika kerjanya juga udah nggak bagus, kayaknya juga gue nggak bakal aja kerja sama juga sih. Ngapain juga gitu dipanjang-panjangin Iya, nyari iya. masalah nggak sih? Capek di lu juga ntar ya. Iya, bisa kena Produksinya juga akan blacklist ngehambat dong. produksi juga. Iya. Nih Matt Imel yang lumayan rajin nih nontonin. Bisa kena blacklist nggak Bu Mei? Ya, bisa banget. Apalagi Eh, circle film itu doang kan. bener banget. Dan once lu di Circle-nya blacklist di kecil satu banget. ini biasanya circle-nya kena yang lain juga tuh. Iya. Ngomong kita tuh lumayan lumayan tukang gosip loh. Hmm, hmm. Jadi Iya, 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 hal-hal iya, iya, kayak iya. gitu-gitu tuh apalagi attitude ya biasanya nyampe cepet banget sih. Bisa banget Mel. Oke. Mbak Mei ini ada yang Bim. menarik banget nih pertanyaannya, Mbak. Ya, Ya, Mbak Mei, ya. kapan lagi cari talent-talent dari daerah terpencil? To be honest, gue sempet kaget dan kagum ngeliat banyak banget aktor-aktor hebat dari daerah, tapi mereka belum belum dapat kesempatan yang untuk masuk ke industri entertainment di Indonesia menurut gue. Bener gak sih Mbak? Hmm. Iya. Karena sebenarnya banyak banget sih aktor-aktor daerah yang kayak, wih gila interpretasinya dan juga pemahaman karakternya, deliverynya gitu bisa kayak, ya mostly dari teater sih biasanya. Cuman gue cukup kagum melihat orang-orang seperti itu gitu. Sedangkan kita yang terbiasa di kota besar, di ibu kota dengan segala kemajuannya malah lebih lelo gitu, kalah sama mereka-mereka. Karena terlalu banyak kesempatan, Iya. ngerasa kesempatannya bakal datang lagi. Justru mereka yang kurang kesempatan malah kualitasnya biasanya ada juga yang lebih bagus. Kalau psikologi sosial yang gua perhatiin sih ya ketika gua syuting ketika gua casting di luar kota tuh kalau kalau di kota besar tuh Bim distraksinya banyak banget. Iya, iya. Kayak hiburan banyak gitu, terus pergaulannya gede banget gitu, luas banget. Kalau di sana tuh lebih terfokus kan, lebih kecil. Mereka nggak punya distraksi yang terlalu banyak. Jadi kalau dikasih pelajaran apa gitu, nempelnya tuh gampang banget. Iya, iya. Gue punya Dan long last, nempelnya pengalaman long last. bener. Gue punya pengalaman itu di Cahaya dari Timur. Ah. Di Cahaya dari Beto ya, Timur tuh dari, Bebeto. ya BB tuh adalah salah satu yang gue temuin. Terus ada Alfa. Jadi gue pertama kali kenal Ciko di situ. Jadi di sana tuh gue dari ujung Liang sampai ujung Ambon itu gue telusurin. Gue ke sekolah-sekolah, Hmm. gue gue casting, bahkan mereka nggak tahu istilah casting itu apa, mereka nggak ngerti Iya, gitu. iya, 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 iya.
Ya. Tapi gue komunikasikan seperti yang kira-kira yang mereka pahamin lah. Itu seru banget, Dim. Seru banget. Dan gue tuh harus present ke Angga Dwi Masa Songko berkali-kali. Harus dimarahin sama Dwi Masa Songko tuh berkali-kali karena gue nggak bisa nge-present video bagus di video casting bagus ke dia karena ya anak Ambon. Ya Iya, saat itu iya. mereka bahkan nggak tahu casting itu apa gitu. Jadi tapi berkat kolaborasi baik gue saat itu sama Angga, jadi ya alhamdulillah banyak banyak melahirkan hadiah-hadiah bagus lah di situ. Iya, iya, Dan iya. kalau nanya kapan lagi, ya kalau ada kesempatannya pasti akan dilakukan. Nggak cuma gue, Yang teman-teman jelas, casting yang lain juga beres selalu melakukan pandemi ya. itu. Pengen banget nih, gue Dia pengen biar buru-buru syuting. Serius. Gue kalau tiba-tiba besok ada pengumuman corona udah hilang nih, besok gue langsung syuting, Mbak. Bener deh. Syuting apaan aja gue mau besok. gue juga nih lagi ke pending, Bem. Lu jalan apa sih? Kadet 1947 film Oh, itu. setuju. Itu Nah juga itu gue kan yakin baru. kenapa gue nggak dipanggil buat casting, gue yakin kenapa. Kenapa? Bukan. Bukan karena tato lo, bukan. Jangan salah paham. Bukan karena tato lo, karena muka lo terlalu urban. Wajah lo itu Gini terlalu gue urban. ketawa, Mbak, lo. Lu lihat judul gue nggak? Kadet Iya, kadet 1947. banget ya. Muka lo nggak ada, muka kayak lo nggak ada tahun 1947, Bim. Terlalu Kecuali urban muka kadet lo. 2047 ya. Kadet 2047 cocok tuh gue kayaknya. Iya benar. Nah itu tungguin aja deh tuh. Masih lama tuh. Kadet Nanti 1947 gue. iya. Jadi gue harus Ini ada nyari pertanyaan. muka-muka yang sekiranya jadul. Muka-muka jadul. Kasian tuh, berarti teman-teman gue yang kepilih di situ besok-besok gue ceng-cengin tuh. Jadul lu kata Mame, mungkin lu jadul-jadul. Mbak, ini ada pertanyaan nih. Bang, Ya. skill acting biasanya ke bawah nggak untuk kondisi-kondisi tertentu kayak mau menghindar dari orang atau mau fake reaction ke orang atau mungkin yang lain? Apa benefitnya dari jago acting? To be honest ya, gue kasih tau kalau acting itu justru kejujuran, bukan kemampuan untuk menghindar. Kalau kemampuan menghindar dari orang, itu namanya penipu, bro. Itu namanya lu tukang bohong. Itu bukan acting, itu skill untuk menipu. Acting ya bukan itu. Acting adalah itu yang kalau yang gue dapetin adalah melihat, mendengar, merasakan, memikirkan, melakukan. Jadi kita berusaha, acting yang baik adalah acting yang nggak acting gitu. Jadi bukan berpura-pura untuk jadi orang lain, bukan fake reaction, bukan, tapi justru kejujuran dari hati paling dalam. Jadi kalau lu nanya menghindari dari tagihan tetangga lu dengan cara lu acting sakit, itu adalah menipu, bro, bukan acting. Ya benar. Bim. Tapi Kita, mungkin lu punya skill kayak gitu bisa juga sih dipakai buat datang ke datang ke beberapa casting. nggak ke gue ya. Jangan ke gue ya. Dan ke Mame ya. kayak yang lain Ya, aja. bener, Mbak. Ya, gue setuju banget. Acting adalah kejujuran. Karena bukan bohong. Acting tuh bukan bohong. Lo acting lo, terus interpretasi itu biasanya ke orang yang sedang berbohong. Itu Ya, mohon dihentikan karena itu paradigma yang salah. Karena ya itu acting frase yang itu salah adalah, digunakan. ya benar. Karena acting itu mencoba merasakan sesuatu, memperlihatkan ke orang, orangnya tetap kamu. Jadi kamu sedang tidak berbohong, kamu sedang berusaha jujur dengan apa yang kamu rasakan saat itu, atau berusaha jujur dengan rasa ciptaanmu sendiri. Jadi jangan halu ya bilang acting itu berbohong atau pretensius. Jadinya Bim, kita tinggal waktunya sebentar lagi nih. Oke. Quick question. Bimo sekarang udah terkenal, masih mau datang casting nggak? Mau, gue bahkan nggak perlu tanya, gue tetap datang casting. Justru ketika gue dapet tawaran film, gue harus datang dulu untuk ketemu sama orang casting directornya, untuk ngobrol dulu sama sutradaranya. Itu selalu gue lakukan. Sip. Walaupun udah kepilih ya, biasanya gitu. Udah pasti kepilih, enggak, gue datang. Gue harus datang dulu, gue harus ngobrol dulu, gue harus dialog dulu. Oke.
Oke, teman-teman, terima kasih banyak. 10 detik, 9 detik. Oke. Bim, thank you banget atas waktunya ya. Thank you ya Mbak Mei, salam buat teman-teman semua dan jangan lupa untuk